Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa kalian? Dalam Ramadan kali ini, mari kita makin perbanyak ibadah meminta perlindungannya, serta berikhtiar melindungi diri dan keluarga dengan tetap berada di rumah dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, manusia satu dengan yang lainnya yang saling membutuhkan, baik dengan jalan tolong menolong dalam masyarakat, tukar menukar barang maupun jual beli. Sekarang kami akan membahas tentang jual beli. Jual beli berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an, yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Bagaimana sih hukum jual beli? Hukum jual beli menurut Islam adalah boleh. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, hikmah jual beli. Hikmah disyariatkan jual beli ialah mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan juga mudarat. Artinya, transaksi jual beli manfaatnya sangat besar bagi kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Yang perlu digarisbawahi adalah masalah rukun jual beli agar jual beli kita berkah di mata Allah. Rukun jual beli ada 5 perkara. Yang pertama, penjual. Hendaklah dia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual, atau orang yang mendapat izin penjualnya, dan berakal sehat, bukan orang bodoh. Adapun orang yang diamanahkan, maka dia membahasakan ini diamanahkan kepada saya, dan tidak boleh ada pengakuan produk saya sementara bukan produk saya. Misalnya penjual disuruh menjual barangnya si A. Nah, yang diamanahkan seharusnya jangan bilang kalau ini barangnya dia. Bilang saja ini barangnya si A, dititipkan kepada saya. Rukun kedua adalah pembeli. Hendaknya dia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang bodoh dan anak kecil yang tidak mendapatkan izin. Ketiga, barang yang dijual. Hendaklah barang tersebut barang yang diperbolehkan, halal, suci, bukan najis, dan diserah terimakan kepada pembelinya, dan kondisinya diberitahu kepada pembeli, meski hanya gambarannya saja. 4. Kalimat transaksi. Kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata, jualah barang ini kepadaku, dan penjual berkata, aku jual barang ini kepadamu. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya pembeli berkata, jualah pakaian ini kepadaku. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya. Walaupun penjual tidak mengucapkan kalimat, tapi sudah ada kalimat dari pembeli, maka sudah termasuk kalimat transaksi. Nah, yang terakhir dan tidak kalah penting adalah adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jika jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang jual beli atau perdagangan. Dalam dunia perdagangan, jujur adalah salah satu kunci untuk penjualan yang laris manis. Tidak butuh sumpah palsu, cukup dengan mencontoh sosok Rasulullah dalam berdagang, yaitu dengan sifat amanah dan jujur. Justru sumpah palsu merupakan peringatan keras bagi para pedagang, di mana Rasulullah menyebut pedagang adalah tukang maksiat. Nabi Muhammad SAW bersabda, An abadir rahmani bani shibilin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tujarahumul fujjaru qila ya Rasulullah a'alaysa qad ahallallahu al-ba'i qala bala walakinnahum yuhadditsuna fayakdzibuna fayuhlifuna fayathamun. Dari Abdurrahman bin Shibal, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, para pedagang adalah tukang maksiat. Di antara para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Rasulullah menjawab, ya,
namun mereka sering berdusta dan berkata, juga sering bersumpah namun sumpahnya palsu. Dengan begitu jelas bahwa yang dihalalkan Allah hanya proses jual beli yang jujur, sedangkan jual beli yang disertai sumpah palsu adalah tidak diperbolehkan. Mungkin sebagian pedagang ada yang merasa lebih laris juga menggunakan sebuah sumpah dalam berdagang, yaitu bisa meyakinkan pembeli. Namun jika sumpah itu palsu, maka yang ada adalah menghilangkan berkah. Lebih lanjut, kisah Nabi menerangkan bahwa jika memang barang tersebut cacat, maka lebih baik diceritakan di awal kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahuinya. Hal seperti inilah justru yang akan menambah keberkahan dalam transaksi jual beli. Macam-macam jual beli terlarang. Yang pertama yaitu barang yang najis, seperti arak atau minuman yang memabukkan, bangkai, babi, dan patung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah innallaha wa rasulahu haramal bai'a harrama wal maitati wal khinziri wal asnam." Artinya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat menaklukkan Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi, dan patung. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, mengenai kotoran binatang, ulama dari mazhab Hanafiyah dan Zauziyah membolehkan memperjualbelikannya karena bermanfaat untuk pupuk tanaman. Yang kedua yaitu barang yang tidak najis, seperti air susu ibu. Imam Malik dan Imam Syafi'i memperbolehkannya dengan argumen air susu ibu boleh diminum seperti air hewan. Imam Abu Hanifah melarang berjual beli air susu ibu, sebab air susu ibu itu merupakan bagian dari daging manusia dan daging manusia haram dimakan. Yang ketiga yaitu dilarang karena riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang keempat yaitu dilarang karena samar-samar. Dilarang karena samar-samar itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu jual beli barang yang belum jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'in simar hatta yabdu fasalayuha." Artinya, dari Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual buah-buahan sehingga tampak baiknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan, air susu binatang yang masih dalam teteknya, dan sperma binatang. Yang ketiga yaitu jual beli barang yang tidak dapat dilihat kecuali dalam jual beli salam. Nah, selanjutnya yang nomor 5 jual beli yang dilarang yaitu jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat yaitu ketika penjual berkata, "Saya menjual baju saya kepadamu dengan syarat saudara juga menjual milik saudara kepada saya." Pembeli berkata, "Ya, saya membeli baju saudara dengan syarat saya menjual baju saya ini kepada saudara." Nah, yang keenam yaitu dilarang karena menipu atau curang atau karena merugikan orang lain atau mengganggu gerakan pasar. Yang terakhir yaitu dilarang karena maksiat. Demikian sharing-sharing ilmu dari kami. Kami harap ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga melalui jual beli kita mencapai keuntungan dunia dan akhirat. Dunia yaitu laba dan akhirat yaitu surga. Kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar. Bagi pendengar yang menyimak sampai sini, kalian luar biasa. Serta mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dari kami. Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.